Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Erhabudiki dari kelas 10H. Jadi saya di sini akan menceritakan kembali kisah Siamang Putih dari Sumatera Barat. Mengapa saya menceritakan kembali? Karena ini adalah tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia dengan guru pembimbingnya, yaitu adalah Ibu Gina Nabila. Kita langsung saja menceritakan ke ceritanya. Jadi pada suatu hari ada pemuda yang datang ke sebuah dermaga dengan kapal layar yang besar menuju dermaga, menuju istana, dan dikawal oleh beberapa prajurit. Setelah sampai di dermaga, setelah sampai di istana, prajurit tersebut langsung melapor kepada pemimpin istana yang bernama Raja Kecik. Setelah mendapatkan laporan, prajurit langsung kembali ke kapal dan langsung membawa pemuda tersebut untuk memasuki istana. Tidak lama, pemuda tersebut memasuki istana. Di sebuah istana tersebut ternyata Raja Kecik mempunyai cucu yang bernama Putri Julian. Singkat cerita, pemuda tersebut datang ke istana dan bertemu dengan Putri Julian. Ternyata pemuda tersebut adalah bernama Sultan Rumandang. Tetapi Sultan Rumandang itu wajahnya tidak asing dilihat oleh Putri Julian, karena Putri Julian itu merasa bahwa Sultan Rumandang ini selalu hadir dalam mimpinya. Jadi tidak asing. Jadi Putri Julian ini tuh tidak asing melihat wajahnya si Sultan Rumandang, karena memang si Putri Julian ini selalu melihatnya di dalam mimpi Putri Julian tersebut. Setelah singkat cerita sudah lama berkenalan dengan Sultan Rumandang, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah dan mendapatkan restu dari Raja Kecik. Singkat cerita, mereka berdua sudah menjadi suami istri. Tapi Sultan Rumandang minta izin kepada warga-warga istana untuk pergi ke sebuah tempat. Dan sebelum kepergian Sultan Rumandang itu izin kepada warga-warga istana, termasuk kepada Putri Julian. Tetapi kepada Putri Julian bukan hanya meminta izin, tapi Sultan Rumandang juga bersumpah jika Sultan Rumandang menikah selain dengan Putri Julian, maka Sultan Rumandang bersumpah akan tenggelam di laut bersama kapal layar yang sangat besar. Tidak hanya Sultan Rumandang yang bersumpah, tetapi Putri Julian juga bersumpah. Putri Julian bersumpah kepada Sultan Rumandang bahwa jika Putri Julian menikah dengan pemuda lain selain Sultan Rumandang, Putri Julian akan menjadi si umang jika melanggar sumpahnya. Singkat cerita, 2 tahun sudah berlalu. Tidak ada kabar dari Sultan Rumandang. Putri Julian pun merasa gelisah karena Sultan Rumandang tak kunjung pulang ke istana. Singkat cerita, ada pemuda yang datang ke istana Raja Kecik ini. Pemuda itu membawa kapal yang besar, dan di kapal yang besar tersebut itu terdapat dagangan yang sangat begitu banyak, melimpah. Singkat cerita, Tuan Putri bertemu dengan pemuda tersebut
dan langsung berkenalan. Setelah berkenalan, Putri Julian tertarik terhadap pemuda tersebut karena Putri Julian memandang pemuda tersebut itu tampan, gagah, kaya raya, dan lain sebagainya. Tidak lama kemudian, mereka berdua direstui oleh warga-warga istana dan diakadkanlah nikahnya. Jadi langsung ketika sudah berteman begitu udah lama gitu ya, kenal begitu lama, langsung menikah. Tepat pada akad nikah pemuda dengan Putri Julian tersebut, ketika si penghulu menanyakan kepada kedua mempelai, menanyakan apakah kalian berdua sudah siap. Mereka berdua belum sempat menjawab, tetapi Putri Julian sudah bertingkah aneh di sana. Putri Julian langsung melompat-lompat ke sana kemari seperti layaknya si Umang. Lama kelamaan kulit dari Putri Julian berubah menjadi bulu-bulu seperti layaknya si Umang. Ternyata Putri Julian melanggar sumpah. Ternyata Putri Julian melanggar sumpahnya di sana. Langsung semua orang yang berada di istana tersebut langsung meninggalkan Putri Julian begitu saja. Raja Kecik pun kecewa. Ternyata cucunya tersebut tidak mematuhi sumpahnya. Raja Kecik sangat malu terhadap warga-warga istana karena kelakuan cucunya. Singkat cerita, Putri Julian dibuang oleh Raja Kecik ke suatu tempat. Tetapi setelah bertahun-tahun, Sultan Rumandang memang tidak ada kabar saat itu. Tetapi pada suatu hari, ada seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Di tengah menangkap ikan, nelayan tersebut melihat terdapat sebuah kapal layar besar bersama satu orang pemuda. Diduga ternyata kapal layar dan satu pemuda tersebut adalah Sultan Rumandang yang sudah lama tenggelam. Diduga itu sudah lama tenggelam. Dan nelayan tersebut pulang ke istana dan menceritakan apa yang telah dia temukan di tengah laut tersebut. Demikian cerita rakyat yang dapat saya ceritakan. Kesimpulannya, janganlah Anda melanggar sumpah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan tidak enak didengar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.